Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Slamet Riyadi, kembali hadir untuk membawakan kisah 1001 Malam. Diceritakan oleh Abu Hasan Az-Ziyadi, saya pernah berada dalam situasi yang sangat membutuhkan, di mana tukang roti dan toko kelontong serta pemasok lainnya sudah mendesakku untuk membayarkan hutangnya, sehingga saya berada dalam situasi yang terjepit dan tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini. Suatu hari datang kepadaku salah seorang pelayanku yang berkata kepadaku, "Tuanku, ada seorang pria, seorang musafir di depan pintu. Dia sedang mencari Anda." Kataku, "Persilakan dia masuk." Maka pria tersebut segera masuk dan terlihat dia adalah penduduk asli dari Khurasan. Kami bertukar salam, kemudian dia berkata kepadaku, "Apakah Anda Abu Hasan Az-Ziyadi?" "Iya," jawabku. "Ada perlu apa?" Pria itu berkata, "Aku di sini musafir dan bermaksud untuk melakukan ziarah ke Tanah Suci. Sedangkan aku membawa banyak uang yang agak membebaniku. Jadi aku mau menyimpannya kepadamu 10.000 dirham ini. Sementara aku menunaikan ibadah haji sampai aku selesai dan kembali bersama karavan. Jika karavan kembali dan kau tidak melihatku, ketahuilah mungkin aku sudah mati. Dan jika itu terjadi, maka anggap saja uang ini adalah pemberian dariku kepadamu. Tetapi jika aku berhasil kembali, maka uang itu akan kembali menjadi milikku." "Jadilah, terserah padamu saja," jawabku. "Semoga Allah memberikan kelancaran dalam perjalananmu." Kemudian dia segera mengeluarkan tas kulit dan aku berkata kepada pelayan, "Ambilkan pena dan kertas." Kemudian dia mengambilkannya dan pria itu menyerahkan uangnya kepadaku. Setelah itu aku buatkan tanda terima sebagai bukti untuk penitipan uangnya. Setelah itu dia pamit dan pergi. Kemudian segera aku memanggil para pedagang dan membayarkan hutangku kepada mereka hingga habis tak bersisa. Aku berkata kepada diriku sendiri, semoga pada saat dia kembali Allah akan menggantikannya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Namun di keesokan harinya pelayan itu datang lagi kepadaku dan berkata, "Tuanku, teman Anda pria dari Khurasan itu sekarang ada di depan pintu." "Persilakan dia masuk," jawabku. Maka dia segera masuk dan berkata kepadaku, "Saya sebenarnya sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi saya baru mendapatkan berita bahwa ayahku telah meninggal dan aku telah memutuskan untuk pulang kembali ke Khurasan. Jadi bisakah kau berikan aku uang yang aku simpan bersamamu kemarin?" Ketika aku mendengar ini, aku jadi gelisah dan bingung tak terkira dan tidak tahu jawaban apa yang harus aku sampaikan kepadanya. Karena jika aku menyangkalnya, dia akan menagih yang sudah kita sepakati bersama dan aku akan dipermalukan di akhirat kelak. Sementara jika aku mengatakan kepadanya bahwa aku telah membelanjakan uang itu akan membuatnya marah dan akan mempermalukanku. Jadi aku berkata kepadanya, "Semoga Allah melimpahkan kesehatan buatmu. Rumahku ini bukanlah benteng atau tempat penyimpanan yang aman untuk uangmu. Jadi ketika aku menerima tas berisi uangmu, aku segera meminta seorang kurir untuk membawanya ke tempat tertentu. Dan saat ini uangmu ada bersamanya." Dia bisa menerima jawabanku, kemudian dia pamit dan pergi. Sedangkan aku melewatkan malam itu dengan kesedihan yang tak terbayangkan, karena pasti dia akan segera kembali padaku. Aku bingung dan aku juga tak bisa memejamkan mata. Kemudian aku bangkit dan meminta pelayanku untuk membantuku menaiki keledai. "Ya tuanku," katanya, "ini masih dini hari." Maka aku kembali ke tempat tidur, tetapi masih juga aku kesulitan untuk memejamkan mata. Dan aku tidak mau membangunkan pelayanku. Aku menundanya sampai fajar menyingsing. Ketika dia sudah terbangun dan membantuku menaiki keledai. Kemudian aku naik dan berjalan, tak tahu kemana aku harus pergi. Aku melemparkan tali kendali ke pundak keledai itu dan pasrah dengan pikiran dipenuhi rasa cemas. Sementara aku dan keledaiku terus berjalan hingga sampailah kami di sebelah timur kota Baghdad. Saat itu ketika aku sedang berjalan, aku melihat sekelompok orang di depan. Maka aku segera berbelok ke jalan lain untuk menghindari mereka. Tetapi mereka telah melihatku yang mengenakan sorban seorang ustadz. Kemudian mereka mengikutiku dan bergegas ke arahku. Dan salah seorang berkata kepadaku, "Tahukah Anda di mana rumah Abu Hasan Az-Ziyadi?" "Sayalah Abu Hasan Az-Ziyadi," jawabku. Kemudian sambung mereka kembali, "Amirul Mukminin memanggilmu." Kemudian mereka membawaku ke hadapan Al-Ma'mun yang berkata kepadaku,
siapakah kamu? Aku jawab, saya adalah seorang ahli fikih dan sunnah dan salah satu sahabat dari Qadhi Abu Yusuf. Bagaimana aku memanggilmu? Tanya Khalifah. Abu Hasan Az-Ziyadi, jawabku, dan dia berkata, jelaskan padaku situasimu. Kemudian aku segera menceritakan kepadanya bagaimana keadaanku. Dan setelah selesai aku bercerita, dia menangis terseduh-seduh dan berkata kepadaku, keluarlah. Rasulullah SAW tidak akan membiarkan saya tidur malam ini karena Anda, karena dia menampakkan diri kepadaku pada waktu tidur pertamaku dan berkata kepadaku, bantu Abu Hasan Az-Ziyadi. Kemudian aku terbangun dan aku tidak mengetahuimu. Lalu aku pergi tidur lagi. Tapi Rasulullah mendatangiku lagi untuk kedua kalinya dan berkata kepadaku, celakalah engkau, bantu Abu Hasan Az-Ziyadi. Aku terbangun untuk kedua kalinya, tapi tetap tidak tahu siapa kamu. Maka aku pergi tidur lagi. Dan dalam mimpiku, Rasulullah datang lagi kepadaku untuk ketiga kalinya. Dan tetap saja, aku masih saja tidak mengetahui kamu. Lalu pergi tidur lagi. Kemudian Rasulullah mendatangiku sekali lagi dan berkata, keluarlah, bantu Abu Hasan Az-Ziyadi. Setelah itu aku tidak berani tidur lagi. Tetapi setelah melihat ini masih sepertiga malam, sehingga masih ada waktu tersisa, aku segera membangunkan orang-orangku dan mengirim mereka ke segala arah untuk mencarimu. Lalu dia memberiku 10.000 dirham sambil berkata, ini untuk orang Khurasan, dan 10.000 lainnya sambil berkata, pergunakan ini sesuka hatimu dan ubahlah keadaanmu dengannya, selesaikanlah segera urusanmu. Belum lagi dia masih memberiku lagi 30.000 dirham dan berkata, lengkapi dirimu dengan ini dan ketika hari raya tiba, datanglah kepadaku agar aku bisa menunjukkanmu untuk jabatan tertentu. Maka aku mengambil uang itu dan kembali ke rumah, di mana aku segera menunaikan sholat subuh. Saat itu datanglah orang Khurasan. Maka saya mengajaknya ke rumah dan menyerahkan kepadanya 10.000 dirham sambil berkata, ini adalah uangmu. Ini bukan uangku, jawabnya. Bagaimana bisa? Jadi saya menceritakan keseluruhan ceritanya dan dia menangis lalu berkata, demi Allah, seandainya kamu mengatakan yang sebenarnya pada awalnya, aku tidak akan mintanya darimu. Dan sekarang demi Allah, saya nggak mau lagi menerima sedikit pun dari uang itu, dan simpanlah itu buatmu. Selesai berkata seperti itu, kemudian dia pamit dan pergi. Dan aku segera menyelesaikan hutang-hutangku dan berkunjung pada hari yang ditentukan ke majelis, di mana aku mendapati Khalifah sedang duduk. Ketika dia melihatku, dia memanggilku dan membawakanku sebuah kertas dari bawah sajadahnya. Kemudian dia berkata kepadaku, ini adalah surat yang bersegel yang diberikan kepadamu untuk menempati kantor Qadhi divisi barat kota suci sampai ujung kota, dan aku memberimu tunjangan bulanan untuk ini. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Orang-orang kagum pada kata-kata Khalifah dan bertanya kepadaku tentangnya. Maka aku ceritakan kepada mereka keseluruhan ceritanya yang menyebar di antara masyarakat sampai ke luar negeri. Demikian kisah Abu Hasan Az-Ziyadi dengan orang Khurasan. Semoga bisa diambil hikmah dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.